Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa dan melakukan sharing di bidang supply chain. Dalam hal ini adalah suatu pengalaman dari apa yang saya lakukan di perusahaan multinational company. Yang sebagai gambaran saya menceritakan sedikit tentang situasi saat itu, bahwa kita mendapati bahwa perusahaan itu terlampau banyak, kira-kira 70% itu memiliki stok yang slow moving yang susah untuk dijual di di pasaran. Dan waktu itu stoknya juga sangat berlebihan. Kita itu memiliki sekitar 10 juta US dollar. Padahal sebenarnya kita itu paling banyak itu membutuhkan kira-kira 2 juta US dollar saja. Sehingga waktu itu setelah berbicara dengan pihak finance, kita itu menurunkan stok 80% dari stok yang ada. Kita mengembalikan ke jalan yang baik, dan waktu itu juga kita juga menurunkan lead time yang kita juga harus berjuang dengan teman-teman di global, dengan perusahaan-perusahaan di sales company dari negara-negara lain. Jadi prosesnya itu memang tidak mudah, makan waktu. Dan setelah itu tingkat penjualannya itu naik sampai 3 kali lipat. Nah, dalam hal ini kami ingin menceritakan dan share bagaimana hal itu bisa terjadi. Saya share dulunya. Jadi secara prinsip supply chain untuk melakukan support terhadap sales. Dalam hal ini kita memang tidak melakukan bahwa sales itu, kita bukan mencari sales baru, tetapi melakukan evaluasi sebenarnya sales itu apa yang dibutuhkan, dan kemudian dari perilaku sales itu akan memberikan dampak yang besar terhadap proses-proses yang berada di belakangnya, seperti proses purchasing, warehousing, produksi, dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Memang ini akan lebih menarik kalau misalkan materi ini itu sebenarnya lebih ke arah para pemangku kebijakan. Nah, bagaimana hal ini bisa dilakukan? Ya, mungkin teman-teman ada yang mengetahui bahwa halo, kok nggak bisa digeser? Ya, siapa yang mengenal tentang Sun Tzu, seorang jenderal perang yang sangat penting, pun ia mengatakan bahwa sekian ribu tahun yang lampau dia sudah mengatakan bahwa garis yang membedakan antara proses yang terarah dan tidak terarah itu ada pada logistik. Dia sudah memperlihatkan itu. Jadi artinya ketika dia perang, ternyata logistik itu memberikan peranan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita juga hal yang sama. Dalam hal ini, memang saya tidak, saya sebagai orang yang bukan merupakan orang sales, saya tidak, berkecimpung langsung dalam bidang sales, tetapi bagaimana memperlakukan sales, perilaku sales yang akan memberikan dampak yang besar terhadap proses sebelumnya. Proses operasional secara umum, karena proses ini akan sangat berpengaruh terhadap proses-proses sebelumnya seperti produksi, gudang, pengiriman dan pembelian dan sebagainya. Nah, ini adalah hanya menceritakan saja kira-kira pengalaman saya di kurang 25 tahun yang berkaitan dengan planning, customer service, purchasing, warehouse, material control, exchange, transport, ya dan sebagainya. Operasional secara keseluruhan.
kita memang memiliki pengalaman yang di bidang operasional yang membantu. Saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk memberikan insight, atau misalkan prosesnya tidak sama, boleh jadi seperti teman-teman yang berada di perusahaan-perusahaan yang lebih banyak berkaitan dengan servis, itu akan memberikan insight. Kami juga pernah menjalankan tentang lean manufacturing di perusahaan mining, dan waktu itu saya sebenarnya agak heran karena masalahnya lean manufacturing itu biasanya diberlakukan di perusahaan manufacturing, namun diaplikasikan di perusahaan mining. Dan itu memang saya menjumpai ada satu beda kultur yang sangat besar. Namun akhirnya bisa juga lean itu dijalankan di perusahaan-perusahaan mining. Kalau Delphi itu adalah salah satu perusahaan yang di bidang otomotif yang lebih banyak arahnya itu ke arah manufacturing. Di sini kita menjalankan tentang lean manufacturing, dan saya sebagai championnya waktu itu, kita bisa menjalankan sampai akhirnya menghasilkan satu pencapaian di mana secara keseluruhan dari produksi, HR, material control dan sebagainya itu bisa mencapai suatu posisi yang sangat baik. Ini adalah gambaran singkat dari saya. Ya, kira-kira tentang konten dari presentasi ini, kita akan membicarakan tentang supply chain. Ya, kira-kira kita memahami perilaku sales, melihat di performance indicator dan dinamikanya. Ini sebenarnya satu video awal ya. Nanti saya akan terbitkan beberapa seri yang berkaitan dengan ini. Karena demand planning itu sebenarnya adalah satu proses yang bisa memberikan impact segala-galanya. Dari awal kita itu membicarakan tentang kebutuhan dari suatu customer. Nah, saya hanya membatasi sampai itu aja. Saya tidak menceritakan bagaimana demand planning berpengaruh terhadap gudang, produksi, warehouse, sebagai salah satu contoh aja. Kalau misalkan katakanlah kita memiliki grafik di mana permintaan pelanggan dari Januari sampai Maret biasanya masih rendah, tapi mulai naik. Grafiknya itu naik, hanya masih rendah. Setelah itu turun sedikit, biasanya karena closing tahun, biasanya closing negara itu kan berada di antara bulan Maret April itu. Biasanya itu karena proses closing agak menurun, terus setelah itu ada kenaikan sampai Lebaran lah kira-kira. Sampai Lebaran, setelah itu turun lagi, setelah itu naik lagi sampai akhir tahun yang biasanya itu kira-kira bulan Oktober November itu terhadap peak-nya dari permintaan, dan setelah itu akan turun kembali. Itu adalah perilaku secara umum untuk produk-produk yang kita miliki. Nah, untuk mendapati hal yang semacam itu, kita kan tidak mungkin men-setting bagaimana caranya men-setting di production dengan perubahan yang sangat drastis. Katakanlah dari dari satu semester pertama terhadap penurunan kira-kira 40%. Setelah itu di atasnya atau semester berikutnya terus kemudian ada peningkatan sampai 50%. Nah, bagaimana cara melakukan setup terhadap produksi? Dalam hal ini saya tidak membahas cukup detail, tapi nanti akan kita buatkan dalam video yang berikutnya, yang selanjutnya. Dengan demikian nanti akan kita bicarakan dengan baik. Mudah-mudahan itu bisa memberikan satu insight kepada teman-teman kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang semacam itu. Kita materinya adalah pendahuluan pertama tentang total supply chain.
pendahuluan pertama. Ini adalah gambaran umum dengan supply chain. Saya gambarkan dengan sebuah value stream. Gambaran yang umum adalah demand planning itu sebenarnya sebagai jembatan terhadap customer, supplier, dan internal proses. Pada umumnya, kita bermulai dari customer. Dia membuat misalkan katakanlah rolling forecast 6 minggu, tergantung dari perusahaannya. Ada yang bisa memberikan 6 minggu, 8 minggu, atau mungkin lebih sampai 10 minggu dan sebagainya. Itu masing-masing tiap perusahaan itu beda-beda. Ya tergantung perilakunya dari customer-nya itu sendiri. Dari demand planning itu akan memberikan rolling forecast juga terhadap supplier dan juga melakukan pengontrolan terhadap apa yang ada di internal dari produksi proses itu kira-kira seperti apa, time-nya bagaimana, cycle time-nya bagaimana, kira-kira seperti itu. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap delivery misalkan. Mungkin kita harus mengirim dalam sehari sekali, 2 hari sekali, 2 kali sehari, 4 kali sehari, dan sebagainya. Semuanya itu adalah berasal dari demand planning yang berkaitan, yang memberikan informasi yang secara umum. Gambaran umum. Nah, dalam supply chain secara umum, tipikalnya adalah seperti ini. Kita itu harusnya sebaiknya memerlukan flow atau arah yang sama. Kita kasih gambaran misalkan gini. Ada yang mungkin masih ingat tentang perusahaan yang bernama Tiga Roda? Apa sebenarnya maknanya tentang Tiga Roda? Tiga Roda itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang tujuannya itu sama seperti itu. Dia ada sales, ada produksi, ada saya lupa tentang finansial kalau nggak salah. Dia itu sebenarnya pengen membalance ketiga-tiganya. Produksi harus sama, satu flow, satu arah, dengan debit yang sama, dengan sales, dan sales juga harus sama dengan keuangan dan sebagainya, sehingga perusahaan itu adalah sehat. Konsepnya adalah kira-kira seperti itu. Gambaran umumnya adalah seperti itu. Jadi kita juga mengharapkan bahwa sebenarnya di dalam supply chain itu adalah ada tipikal dan flow dan arah yang sama. Semuanya itu selalu berawal dari situ. Ini yang dikatakan di dalam kalau dulu itu 7 habit ya, kalau sekarang itu 8 habit. Salah satu habit yang harus kita lakukan adalah memulai dari akhir. Ini yang dikatakan semua berawal dari sales, karena sales adalah bagian yang paling ujung. Bagian yang paling ujung yang memberikan, yang dia itu sebagai frontline yang berhubungan dengan customer, dan customer itu harus diterjemahkan ke proses berikutnya. Dan jika Anda tidak memiliki sejarah sales, paling tidak awali dengan target atau sales produk yang dibikin. Misal, contoh yang paling gampang misalkan gini, kita menjual mobil Toyota misalkan. Katakanlah kita itu tidak memiliki histori tentang mobil Toyota. Paling tidak kita bisa melihat dulu misalkan Honda, atau kebalik ya. Honda meniru Toyota misalkan, atau Mitsubishi meniru Toyota. Datanya, perilakunya, tipikalnya seperti apa. Lebih kurang seperti itu. Kita kalau misalkan menjual jilbab contohnya. Jilbab itu kan kategori fashion. Nah, barang-barang seperti fashion yang memiliki seasonal dan tingkat penjualan yang sangat tergantung dengan keadaan, makanya juga nggak lucu. Contoh yang paling gampang misalkan begini. Saya mau menjual jilbab dan membuat program marketing tetapi di bulan setelah bulan puasa, setelah Lebaran. Rasanya itu akan sangat sedikit orang yang akan melihatnya. Karena apa? Timingnya jilbab itu kan berada di bulan puasa sampai Lebaran. Maka sebelumnya itu harus sudah iklan duluan. Sudah melakukan gambaran
ke customer kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak lucu kalau misalkan kita mengiklankan di timing yang kurang tepat. Kalau kita melakukannya di setelah Lebaran, di bulan-bulan setelah Lebaran, kecenderungan customer untuk membeli produknya itu akan lebih sedikit. Jadi kita sudah kehilangan momen. Nah, itu juga akan berlaku terhadap gudang pembelian. Bagaimana caranya kita menyediakan barang seperti jilbab dan sebagainya dan semacamnya itu adalah di saat sebelum Lebaran. Jadi timing yang tepat, waktu yang tepat itu akan memberikan kesempatan kepada customer untuk melakukan pembelian di dalam jumlah yang tidak sedikit yang tepat kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah faktor kunci dalam melihat timing perilaku dari sebuah customer. Contoh yang paling gampang misalkan begini. Kita itu pada dasarnya produk itu kan terbagi dalam produk yang bersifat emosional, bersifat solusi, dan bersifat historis. Kalau misalkan katakanlah kita mau bermain dengan mobil-mobil yang memiliki kaitan historis seperti BMW 318 atau Mercy Boxer dan sebagainya, perilakunya akan berbeda dengan produk solusi, dengan produk-produk yang berkaitan dengan historis. Nah, ini adalah kunci. Oleh karena itu kita harus mengetahui perilaku dari customer yang nanti akan berpengaruh kepada proses yang sebelumnya. Kegiatan yang kegagalan dalam memahami perilaku sales, maka akan gagal dalam menjalankan aplikasi yang lain. Kalau misalkan kita tidak mengetahui tentang perilaku dari sales ini, maka kita akan kesulitan dalam melakukan setup ke dalam proses yang sebelumnya, yang terkait dengan produksi, dengan gudang, dengan inventory dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dan salah satu yang penting dalam hal ini adalah merupakan strategi yang bersifat top down. Anda boleh saja melakukan brainstorming dengan tim, tetapi pelaksanaannya itu harus dengan top down strategi. Nah, boleh saja Anda itu mendapatkan informasi dari semua tim Anda. Tapi ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, itu harus dijalankan dengan top down. Maka penting bagi kita, seorang pemimpin itu adalah mengambil kebijakan yang tepat sasaran, sehingga dijalankan oleh tim. Ini adalah pekerjaan tim. Demand planning adalah pekerjaan yang besar, yang akan berpengaruh terhadap semua proses di perusahaan. Oleh karena itu, di dalam operasional tim, semuanya harus mengerti tentang perilaku bagaimana customer itu bekerja. Demand planning itu pada dasarnya adalah bukan hanya cuma sekadar melihat tentang perilaku sales. Karena demand planning itu adalah prioritas. Itu adalah proses yang terkait dengan itu. Nanti akan kita aplikasikan di proses yang sebelumnya, semua proses yang sebagai supporting terhadap sales. Nah, bagaimana caranya menghubungkan antara sales dengan seluruh operasional? Inilah kuncinya. Pentingnya kita memahami tentang demand planning. Ya. Wah, ini masih ada yang belum saya hapus ya. Oke. Ini yang saya bilang bahwa secara umum produk itu adalah historis, emosional, dan berbasis solusi. Nah, historis misalkan katakanlah Anda mau jualan cucu yang tadi seperti itu, Mercy Boxer, BMW 318 yang
cukup terkenal di Indonesia. Misalkan dengan produk-produk yang seperti itu. Perilakunya akan beda dengan produk emosional. Produk emosional. Saya akan menceritakan ini adalah teori secara umum. Pada dasarnya banyak teori yang menceritakan tentang produk dan service. Produk emosional itu produk yang bersifat seasonal. Ya, kita harus memahami seasonalnya. Setiap produk itu akan mengalami karakter yang berbeda. Setiap perusahaan juga akan memiliki perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, produk yang bersifat emosional dan berbasis solusi itu produk yang secara umum yang banyak terjadi. Mungkin produk-produk historis relatif lebih sedikit. Tetapi produk emosional itu hampir semuanya. Produk emosional itu tipikalnya seperti retail. Berbeda juga dengan produk yang berbasis solusi. Sebagai contoh misalkan gini, kita perusahaan yang cukup banyak berkutat dengan project. Karena itu adalah solution based sifatnya. Dan itu adalah penting buat kita untuk memahami project. Project tidak terkait. Ada beberapa project, iya betul bahwa dia itu ada pengaruhnya misalkan dengan bulan puasa, lebaran, Natal, dan sebagainya. Iya memang betul. Tapi secara umum, yang namanya project berbasis solusi, itu relatif tidak terpengaruh dengan itu. Lebih sedikit pengaruhnya. Nah, kita harus melihat. Bisa jadi proyek itu berjalan bulan Januari, Februari, Maret, misalkan gitu. Artinya pada saat itu akan kita itu akan membutuhkan supplier yang cukup siap. Sehingga pemilihan supplier itu tergantung. Berbeda kalau misalkan produk kita adalah produk yang bersifat manufaktur. Maka produk yang bersifat manufaktur itu akan sangat tergantung dari supplier yang katakanlah memiliki kontinuitas, kualitas, dan seterusnya. Berbeda lah, polanya itu akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada suatu proses yang kontinu dan tidaknya itu tergantung dari perilaku dari sales. Oleh karena itu memahami perilaku sales itu penting sekali. Ya, itu yang sudah saya bilang bahwa typical produk akan sangat membantu bagaimana setiap proses berikutnya. Dan karakteristiknya itu perlu kita pecahkan secara kecil-kecil dan pastikan berjalan. Ketika kita melakukan demand planning, itu adalah sebagai tahap yang memang kacamata besarnya seperti itu. Tetapi kita perlu mengecilkan segmennya. Kita perlu mengecilkan masalahnya. Sehingga masing-masing kecil-kecil karakteristiknya itu dipecahkan dan dipastikan itu memberikan impact terhadap proses yang selanjutnya itu berjalan dengan baik untuk mensupport saya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah proses yang merupakan kunci untuk memahami perilaku sales. Di sini saya tidak menceritakan banyak tentang KPI. KPI pada dasarnya pada umumnya itu pertebaran. KPI itu sebenarnya adalah alat ukur lah. Alat ukur apakah proses kita itu sudah efisien atau tidak. Nah, ketika kita melakukan alat ukur, yang paling penting adalah itu, efektif dan efisien. Tetapi kapan alat ukur itu bisa kita gunakan? Alat ukur hanya bisa kita gunakan kalau misalkan proses demand planning itu sudah dilakukan untuk men-set up seluruh proses kelanjutannya. Katakanlah sebagai contoh misalkan tentang produksi. Kalau kita mengatakan customer, perilakunya adalah antara kuartal pertama atau kuartal kedua. Katakanlah misalkan permintaannya hanya 1.000 unit. Terus kemudian dalam 1 bulan itu ada 1.000 unit. Kemudian dalam semester kedua, dari kuartal ketiga dan keempat mulai naik.
sampai misalkan 2.000 unit. Pertanyaan, bagaimana caranya kita men-setup produksi? Anda harus bicara dengan pihak finance selama ini. Itu akan terkait dengan pihak finance. Apakah kita men-setup misalkan produksi yang dalam 1 bulan itu 1.000 atau 1.500, kita bikin stok dulu, sehingga kita itu tidak keteteran di semester kedua, dalam kuartal ketiga dan keempat misalkan. Jadi produksinya itu by average itu tetap 1.000 atau 1.500 misalkan. Ketika produksi cuma 1.000 kebutuhannya, itu kebutuhan dari customer-nya hanya 1.000, itu akan mencapai 1.500 atau 2.000 nantinya pada saat semester kedua. Sehingga saya ambil titik tengah misalkan di titik 1.500. Oh, berarti kuartal pertama dan kedua itu akan banyak terdapat inventory. Ya, akan ada inventory di situ. Kita tahu bahwa di dalam manufacturing salah satu cara untuk menekan terhadap fluktuasi produksi yang agile dan sebagainya itu adalah dengan men-setup proses yang agile memang, atau misalkan kita katakanlah produksi yang berubah-ubah atau produksi yang tetap. Caranya bisa dipilih dari dua itu. Bisa dengan perubahan dari kapasitas produksi, bisa jadi perubahan terhadap inventory. Kalau misalkan terhadap perubahan terhadap kapasitas produksi yang berubah-ubah, maka secara pasti, secara otomatis, Anda berpikir nggak bahwa itu akan berpengaruh terhadap jumlah orang yang terkait? Karena kapasitas itu akan terbatas. Ketika kapasitas itu terbatas dan berubah-ubah dengan orang, berarti itu akan berimpact terhadap perilaku HRD dan GM ketika dia itu merekrut jumlah orang. Jadi ini adalah perilaku sales yang akan berpengaruh terhadap proses yang belakangan selanjutnya. Itu hanya sebuah contohnya. Kira-kira seperti itu benar. Jadi yang namanya alat ukur yang paling utama adalah mengukur efektif dan efisiensi. Ini semuanya adalah dilakukan jika demand planning berjalan dengan baik. KPI itu harus di-set setelah demand planning selesai. Setelah itu baru kita tahu, memang betul alat ukurnya itu efektif atau tidak. Kira-kira seperti itu. Saya berikan satu gambaran yang paling baik. Orang product management mengatakan, oh seharusnya kita bisa memproduksi 5.000 unit, 20.000 unit. Orang sales bilang bahwa seharusnya kita bisa menjual 30.000. Orang produksi bilang kapasitas cuma 20.000. Orang keuangan bilang budget itu cuma naik cuma 10% loh. Misalkan kira-kira seperti itu. Orang brand manajemen mengatakan harusnya kita bisa menjual 35.000 unit. Saya kira ini adalah satu hal yang rasa umum di dalam perusahaan. Di banyak perusahaan kasusnya seperti itu. Sangat jamak bahwa orang produksi akhirnya bingung. Waduh, orang engineering bilang begini, orang brand management bilang begini, orang sales bilang begini, dan seterusnya. Akhirnya membuat kesulitan. Tarik-menarik, tarik ulur, bahkan tidak sering menyebabkan salah-salahan. Si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini, dan sebagainya. Saya pikir ini adalah merupakan proses yang sangat umum dan jamak. Di mana dalam hal ini, yang namanya orang demand planning itu seharusnya antara sales dan operation itu harusnya imbang. Yang namanya konsep tentang sales itu adalah supply chain itu adalah menyeimbangkan sales dan operation. Seharusnya seperti itu. Jadi ada salah satu yang sekarang sedang dengar itu adalah ada SNOP meeting. Sales and Operation Meeting. Itu harusnya dilakukan untuk
menyeimbangkan. Orang itu harusnya memiliki gambaran yang sama. Seharusnya itu seperti itu. Jadi yang namanya demand itu harus di-fulfill dengan demand yang di-create antara sel sama supply chain itu gampangnya adalah jabat tangan lah kira-kira. Nah, berjabat tangan antara sales dengan supply chain itu yang nanti akan diterapkan pada operation dari proses-proses yang selanjutnya ke belakang supaya proses kita itu efektif dan efisien. Dalam kasus saya, contohnya adalah yang saya alami di salah satu perusahaan multinasional, kita mendapati suatu hal yang sangat jelas. Saya punya stok kira-kira 10 juta dolar. Dan ternyata sebenarnya kita tidak membutuhkan 10 juta. 2 juta kalau efektif. Hitamnya bagus, customer akan suka, senang. Salah satunya adalah kita penjualan itu memang tidak langsung. Kita menjual melalui partnership dealer. Nah, partnership dealer itu mengatakan bahwa dia itu kalau buka PO di perusahaan, paling cepat itu 6 bulan baru selesai. Satu paket. Saya bilang itu nggak wajar. Semacam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, itu adalah hal yang tidak wajar. Artinya ada proses secara internal yang tidak bisa membantu. Nah, memang saya tahu bahwa prosesnya cukup panjang. Waktu itu memakan waktu lebih kurang kira-kira hampir 2 tahun, setahun lebih. Karena saya harus berbicara dengan banyak perusahaan, karena perusahaan itu yang terkait bukan hanya perusahaan yang ada di Indonesia, tetapi juga ada yang di luar negeri. Banyak hal, termasuk dengan production company juga harus kita bicarakan dan sebagainya. Dengan distribution center juga harus dibicarakan. Dengan engineering harus dibicarakan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Bahwa memang seharusnya antara sales dan marketing itu adalah perlu salaman, perlu kesepakatan untuk membangun informasi. Nah, bangunan itulah sebagai fondasi dasar untuk melakukan implementasi di proses-proses yang selanjutnya. Gudang, produksi, transport, warehouse, ekspor impor, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah adalah merupakan langkah penting yang yang seharusnya berjalan yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi dalam demand planning itu adalah kunci utamanya adalah memahami perilaku sales. Proses selanjutnya adalah implementasi untuk support sales. Kunci utamanya adalah melakukan segmentasi. Segmentasi itu artinya kita itu melakukan prioritas sebenarnya terhadap produk. Saya kasih gambaran. Waktu itu saya menghadapi bahwa customer itu ada sekitar harian itu lebih kurang ada 36 ribuan part number waktu itu. Karena customer itu kita kasih DVD. Ini adalah produk kita. Customer boleh memilih apa saja. Bagaimana saya harus memenuhi permintaan pelanggan yang kira-kira ada 36 ribu. Gudangnya bagaimana caranya? Akhirnya saya berbicara dengan pihak finance dan engineering, bagaimana caranya kita melakukan reprioritas terhadap produk, sehingga produknya itu tidak terlalu banyak. Karena sebenarnya dari 36.000 part number yang diberikan kepada customer itu sebenarnya tidak semuanya membutuhkan. Setelah kita melakukan sharing, cek satu persatu dan sebagainya berdasarkan kriteria kriteria engineering, pada akhirnya kita hanya cuma membutuhkan yang paling banyak itu ada kira-kira 400 part number. Maksimal itu kira-kira 600 part number. Sisanya adalah produk yang tergantung kondisi.
Dan itu akhirnya kita bisa bedakan dalam satu kategori ya, di dalam demand planning. Jadi produk yang harus ada, yang kita simpan dalam bentuk finished good, terus produk yang kita simpan dalam bentuk komponen, produk yang berdasarkan permintaan, produk yang berdasarkan desain engineering. Itu semuanya kita membuat prioritas kira-kira seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kepada teman-teman yang bekerja di bidang servis katakan, itu juga sama. Salah satu gambaran contoh yang paling mungkin kita bisa mencontoh seperti Sewa Tama misalnya. Sewa Tama itu adalah perusahaan yang menyewakan peralatan. Kalau misalkan peralatan yang dibutuhkan, dia lebih banyak bermain di mining service. Katakanlah yang paling banyak dibutuhkan adalah alat angkut berat misalnya, atau forklift. Kalau misalkan itu yang paling banyak, forklift mana yang dipakai? Forklift itu kan macam-macam. Ada yang cuma 2,5 ton, ada yang 1 ton, ada yang 5 ton, dan sebagainya. Kita harus memilih. Berarti yang paling penting adalah dalam demand planning adalah bagaimana kita melakukan prioritas terhadap barang yang ada. Barang yang ada itu yang sebagai fast moving lah katanya, dalam retail itu seharusnya selalu ada di gudang kita. Begitu juga dengan produksinya. Berarti produksi harus selalu, kalau misalkan kita perusahaan produksi, harus selalu memproduksi hal yang seperti itu secara kontinu, supaya tidak ada jomplang antara permintaan dengan stok yang ada. Kira-kira begitu. Gambaran kasarnya seperti itu. Nah, tetapi pekerjaan untuk melakukan prioritasi barang itu adalah tidak mudah. Karena proses itu adalah proses yang sangat penting yang berpengaruh besar terhadap perusahaan. Oleh karena itu dalam demand planning, perilaku memahami karakter dari sales, membuat prioritas terhadap produk itu adalah hal yang harus dilakukan dalam setiap hari. Kira-kira seperti itu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh ya. Efek yang memberikan tingkat support terhadap sales. Pertanyaan yang paling gampang adalah berapa lama? Kalau kita itu tidak melakukan prioritas terhadap produk, maka kita tidak memiliki standar lead time dari setiap variasi produk sampai ke customer. Kalau customer nanya, berapa lama? Ya kira-kira 3-4 bulan apa? Jangan 3-4 bulan. 3-4 bulan itu lead time-nya itu 1 bulan. Fluktuasinya lebih kurang. Kalau misalkan seperti itu, customer nggak suka dengan itu. Wah lama ya, lama nih. Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Salah satu yang menjadi karakter customer yang kita jumpai dari survei yang kita jumpai, kita melihat bahwa barang-barang yang kita miliki waktu itu dengan salah satu perusahaan, barangnya bagus, kualitasnya bagus, solusinya bagus, spare part-nya bagus. Harga memang relatif mahal karena kualitasnya bagus. Namun lead time-nya bermasalah. Lama setengah. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya pernah menjumpai ada salah satu produk adalah untuk fire pump. Berapa lama saya diberikan jawaban dari pihak customer, dari pihak produsen waktu itu. Salah satu production company kita yang berada di Amerika waktu itu memberikan sama kita 8 bulan lead time hanya untuk produksi saja. Berapa lama dari Amerika ke Indonesia? Paling tidak 40 hari lebih kurang. 9 bulan kira-kira customer itu baru dapat barang. Saya harus jawab apa pada teman-teman yang ada di sales. Tapi itulah haknya. Nah,
ini adalah salah satu hal yang perlu dibicarakan. Kita tidak bisa memberikan pada customer 9 bulan. Iya, orang itu akan menggunakan Firepunk itu jarang. Tapi kan penting sekali, vital sekali di dalam perusahaan. Nah, akhirnya mereka itu punya pilihan, udahlah saya pilih produk lain aja. Tidak jadi sales punya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi supply chain berpengaruh terhadap sales sebetulnya gambarannya seperti itu. Bagaimana cara kita membuat supaya proses itu lebih efektif lah kira-kira, lebih bagus lah kira-kira. Nah, dalam segmentasi itu yang tadi saya bilang ya, ada produk-produk yang common network dan seterusnya. Kira begitu. Nah, ini perlu diskusi yang panjang supply chain dengan finance, sales, dan engineering, dan seterusnya. Kira-kira prosesnya itu kira-kira seperti itu. Tidak ada dikotomi tentang benar dan salah. Yang ada adalah bagaimana cara kita mengatur resiko. Resiko akan diambil oleh tim. Satu contoh yang paling misalkan seperti spare part. Di dalam spare part itu ada barang yang boleh jadi perlu kita stok. Penting, jarang dipakai, tapi harus ada. Sedikit nggak apa-apa. Anda cuma punya 1-2 nggak apa-apa. Nah, kira-kira resikonya adalah barang itu akan jadi slow moving. Iya, jadi slow moving. Tapi harus kita pertimbangkan karena pertimbangan secara engineering. Nah, kira-kira seperti itu. Demand planning itu kaitannya besar dengan finansial dan akibatnya juga besar seperti tadi yang saya bicarakan, berkaitan dengan purchasing, berkaitan dengan ARP, produksi, gudang, dan sebagainya. Nah, lebih kurang seperti itu gambarannya demand planning. Nah, ini adalah pengalaman yang saya dapatkan. Ya, pada dasarnya ekspor-impor, pada dasarnya ekspor-impor itu adalah delivery sebenarnya. Hanya karena dia itu ada border, ada regulasi, kita itu harus menghadapi dengan regulasi yang ada. Ini juga harus dipertimbangkan dalam demand planning. Kira-kira seperti itu. Ya, gambarannya adalah seperti itu. Segmentasi dari produk adalah cara untuk memahami perilaku sales yang menjadi aktivitas yang utama karena berkaitan dengan prioritas terhadap perusahaan. Itu yang paling penting harus dilakukan. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya bagaimana tentang proses yang saya lakukan di salah satu perusahaan multinasional yang sudah sekian puluh tahun berada di Indonesia. Dan sebagai catatan aja bahwa pengalaman saya itu waktu itu impact-nya sangat besar. Kita waktu itu penjualan paling dalam setahun kira-kira 16 juta dolar dan berubah sampai 50 juta US dollar dalam satu tahun. Dengan resource yang sama, dengan tim sales yang sama. Lebih kurang seperti itu. Untuk teman-teman, saya harapkan bisa melakukan komen-komen atau apa yang menarik sehingga bisa memperbaiki channel ini dan seterusnya bisa kita lakukan kita lakukan perbaikan di sini dan diharapkan juga teman-teman untuk melakukan subscribe. Kira-kira gambarnya seperti itu. Terima kasih telah telah mengikuti materi ini. Saya harapkan bisa berguna dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.